Shalom, selamat datang di ibadah online yang juga sudah bergabung di Zoom. Kami berdoa saudara sentiasa sehat. Tuhan adalah sumber kekuatanku, karena itu aku bernyanyi. Dialah yang menyelamatkan aku, dialah Allah yang akan aku puji. Dialah Allah yang disembah ayahku dan nenek moyangku. Aku akan meninggikan dia. Mari saudara, kita sama-sama nyanyikan lagu Manis Didengar Tuhan. Biarlah nyanyian kita manis didengar Tuhan. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Selamat siang saudara, dan kita senang sekali boleh jumpa lagi. Dan hari ini saya mau sharing kepada saudara dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Yang ini saya mau sharing tentang kesatuan, unity. Sudah di ayat 10 dari 1 Korintus pasal 1, kita boleh baca bersama-sama yang dikatakan di sini. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati, sepikir. Saudara, dalam saat ini saya mau sharing kepada saudara bahwa bagaimana memelihara kesatuan dalam menghadapi masa kesulitan kita.
Sudah kita tahu bahwa di mana kita boleh belajar bersama-sama dan seringkali kita di dalam gereja kita ada banyak tantangan. Dan dalam hal ini kita adakala menghadapi banyak kesulitan untuk menghadapi tantangan dan kita tidak boleh hanya satu atau dua orang yang bekerja atau menghadapi, tapi kita perlu bergandeng bersama-sama, gandeng tangan kita bersama-sama sehati supaya kita boleh menghadapi masa kesulitan ini. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama buat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami datang di hadapan Engkau. Bapa, saat ini kami mau rendahkan hati kami Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap anak-anak-Mu yang dengar online ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau selalu eratkan kasih anak-anak-Mu dalam kesatuan Tuhan. Dan Tuhan, saat ini biarlah Engkau bekerja dalam hati setiap umat-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan. Yang ini doa hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah dalam firman Tuhan hari ini yang saya mau sharing kepada saudara bahwa kita harus mendorong setiap saudara kami untuk hidup bersama-sama dan kita harus hidup dalam harmonis untuk demi kerajaan Tuhan. Sudah kita akan belajar di sini bahwa adakala itu tidak mudah untuk dalam pembicaraan untuk menjadi kesatuan atau persatuan. Dan ini selalu seringkali ada banyak masa yang kita menghadapi dan ada tantangan yang kita harus perlu mempraktikkan. Sudah untuk berbicara mudah. Ya. Orang Israel ngomong, ayo kita harus ada kesatuan, tapi untuk mempraktikkan itu tidak mudah. Sudah saat ini kita percaya bahwa ini adalah doa Tuhan Yesus yang seringkali mengingatkan kita sekali lagi sebagai gereja, ya, untuk tetap tinggal atau tetap ada dalam kesatuan supaya kita tahu bahwa saat ini sudah semakin hari semakin kita lihat bahwa banyak hal yang musuh-musuh kita seringkali serang dalam gereja. Dan ini sudah tanda-tanda dalam akhir zaman dan kita akan lihat bahwa musuh sekali serang untuk bekerja lebih luar biasa untuk melihat gereja itu dalam perpecahan. Ya. Sudah saat ini kita akan belajar dengan beberapa objektif di sini. Kita mau lihat bahwa untuk menunjukkan kepada kita, ya, kunci kesatuan adalah mematikan diri sendiri. Sudah memang benar kita harus mematikan diri kita, ya. Dan ini bahwa supaya kita boleh belajar untuk merendahkan hati kita, ya. Dan kita harus seringkali lihat bahwa orang lain lebih penting dari hak kita, ya. Dan kedua, kita akan melihat di sini bahwa untuk memahami diri sendiri dan perlu berserah diri kita kepada Tuhan. Hari ini kita tahu bahwa satu hal yang kita tahu bahwa kita belajar untuk memahami diri kita sendiri, ya, dan kita perlu berserah kepada Tuhan. Yang ini satu hal yang kita tahu bahwa kalau kita mau ada kesatuan, kita harus berserah kehidupan kita kepada Tuhan dan untuk memohon pada Tuhan dalam penampunan dan pemulihan. Sudah kita tahu bahwa satu hal yang kalau kita mau lihat dalam kesatuan, memang kita perlu berdoa untuk penampunan dan pemulihan, ya, supaya kita boleh lihat bahwa dalam hal ini Tuhan akan memulihkan
umatnya, memulihkan gerejanya. Ya. Dan kita akan selalu lihat bahwa satu kunci yang kita boleh lihat di sini bahwa dalam secara restorasi baru yang Tuhan beri kepada kita. Ya. Dalam pendahuluan firman hari ini, kita boleh lihat bahwa 3 kali Yesus berdoa khusus untuk persatuan dalam khusus buat gereja. Ya. Apakah kesatuan ini? Sudah kita mau belajar di sini bahwa ini ada satu hal yang kita boleh belajar, ada upaya yang telah berlangsung selama beberapa waktu untuk mewujudkan persatuan orang percaya, orang Kristen, ya, untuk menyatukan mereka dalam satu kesatuan. Unity, unite them as one. Sudah kita tahu bahwa Yesus berdoa khusus dalam Alkitab yang kita boleh baca di Injil Yohanes pasal 17 ayat 23. Yang kita boleh tahu di sini bahwa apa yang Yesus berdoa kepada Bapanya, dia kata, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Sudah, ini ada doa Kristus, ya, di mana Tuhan ingin atau Tuhan mengkehendaki, ya, agar kita masing-masing berusaha untuk hidup dalam damai, ya, dan persatuan. Dengan, ya, dan kita lihat bahwa sini bahwa, dan Tuhan senang kalau lihat bahwa gereja itu ada damai sejahtera. Di mana ada damai, selalu ada kesatuan. Dan Tuhan seringkali juga mau lihat bahwa setiap orang di antara gerejanya, ya, di dalam gereja, setiap jemaat itu hidup dalam hubungan yang sehat dan mereka boleh menghasilkan harmonis, ya. Dan ini satu hal yang kita boleh lihat bahwa kalau di mana kita melukai hati Tuhan atau menyakiti hati Tuhan, kita boleh lihat ada satu pemusuhan di antara gerejanya, ya. Dan Tuhan ingin melihat bahwa setiap orang itu belajar untuk mengasihi saudaranya dan ada damai dan ada persatuan, supaya tidak ada perpecahan, tidak ada pertikaian atau perselisihan yang memecah gerejanya. Sudah, saat ini kita akan lihat bahwa saat kita pikirkan dalam hal tantangan ini yang kita hadapi dalam umat Kristen, ya. Banyak hal yang kita rasa bahwa kita rasanya sedih pada waktu kita melihat saudara antara saat gereja dan persaudaranya tu mulai ada masalah dan mereka berpisah, ya. Dan apa yang Kristus senang melihat bahwa pada umatnya itu ada damai dan hidup bersama-sama dan ada kesatuan. Dan sudah sekali kita harus belajar di sini bahwa satu potensi yang kita lihat bahwa musuh kita ini seringkali memakai alat yang begitu canggih, ya.
Dan yang membuat gereja tidak ada kesatuan. Dan musuh mulai serang seperti ada misal yang satu persatu musuh yang kirim dan umat Kristen tidak sadar. Dan ada satu misal yang disebut namanya, dikatakan distrust, itu kurang kepercayaan. Dan ada yang membuat suatu fitnah, ada yang satu lagi menumpat atau yang boleh dikatakan bahwa kata-kata yang tidak benar, seperti kata-kata palsu, ya, dalam kehidupan orang lain. Dan kita tidak sadar. Tapi dalam saat ini kita tahu bahwa musuh yang seringkali serang ini itu membuat umat Kristen itu mulai ada perpecahan, ya. Dan ini membuat umat Kristen itu bingung dan menghilang fokusnya. Ya. Tapi satu hal yang kita mau belajar sih bahwa hari ini kita mau lihat apa yang Tuhan berbicara kepada kita. Ya. Tapi kan kesatuan umat Kristen, mereka harus menghadapi tantangan dalam masa kesulitan ini, mempunyai konsep yang murni, ya, supaya tidak ada perpecahan. Ya. Dan hari ini kita mau lihat bahwa apa yang kesatuan ini bisa terjadi dan supaya kita mempunyai fellowship yang erat. Ya. Dan hari ini kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan bahwa Tuhan menghendaki gerejanya menjadi satu dan kuat supaya dunia boleh melihatnya. Sudah kita tahu bahwa satu hal yang kita harus lihat bahwa sebagai umat Kristen yang kuat dan ada persatuan, kita baca di 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ke 17, dan ini mengatakan ketika tantangan datang, ya, kita sebagai tubuh Kristus harus menghadapinya bersama-sama, ya. Dan kita tahu bahwa di ayat 10 yang dikatakan yang tadi kita baca itu bahwa tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitakan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kaifas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan
bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lain orang yang aku baptis, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sudah kita tahu bahwa kita hidup dalam dunia ini di mana banyak orang ada banyak hal yang tidak menyetujui dalam masalah-masalah yang mereka menghadapi. Kita tahu bahwa sekali ada banyak orang yang tidak setuju dalam ide kita. Dan memang dalam hal ini kita harus belajar bahwa tidak mudah untuk menghadapinya. Tapi kita harus belajar saat ini bahwa di mana kita tahu bahwa kita harus belajar untuk membawa ini kepada Tuhan. Ya, memang semua orang punya pikiran yang berbeda. Tapi saat ini kita harus selalu melihat sesuatu ya, yang murni di hadapan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa pikiran sudah yang berbeda, pikiran saya berbeda, pikiran orang lain juga berbeda. Tapi kalau kita datang bersama-sama dan kita sharing dan kita membawa ini kepada Tuhan, kita tahu bahwa ini semua adalah jalan yang baik. Ya. Mengapa sewaktu tantangan datang kita perlu menghadapi bersama-sama? Sudah di mana Paulus mulai dengan surat Korintus ini? Paulus langsung sebut isu ini tentang perpecahan, divisi di jemaat Korintus. Ya. Dan Paulus mendesak orang-orang jemaat di Korintus untuk menyembuhkan perpecahan di dalam gereja. Karena mereka bertentang dengan kesatuan yang ada dalam tubuh Kristus. Ya. Nah, Paulus selalu mengatakan sesuatu yang keprihatinnya, concern ya, tentang ada kemungkinan besar perpecahan gereja. Dan Paulus juga kirim surat ini sama, juga ada persamaan itu di jemaat Filipi. Ya. Dan di mana kita baca di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai yang kedua, kita juga boleh lihat ada surat-surat sama yang Paulus menasihati jemaat di Filipi dan jemaat di Korintus. Ya. Di Filipi pasal 2 ayat 1 yang dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacita. Dan dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, kita juga boleh lihat bahwa Paulus juga menasihati jemaat di Efesus, di mana di fase 4 yang ketiga, Paulus nasihat kepada penetua-penetua gereja di Efesus. Dan apa yang dikatakan di sini bahwa di ayat ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kesatuan gereja itu sangat penting. Ya, Paulus memberi catatan ini, masalah ini, itu dalam perhatian yang pertama. Oleh karena mereka harus lihat isu ini. Ya. Nah, Paulus menggambarkan sifat persatuan
dengan cara ini agar jemaat atau agar kita semua ada dipersatukan dengan sempurna dalam pikiran dan pemikiran. Kita tahu bahwa, saudara, yang kita tahu bahwa saat ini bahwa tidak orang yang boleh semua memikir sama. Ya, kita tahu bahwa konsep pikiran itu bahwa kita semua itu berbeda. Ya, dengan semua perbedaan ini di antara kita, tidak mungkin membuat orang itu berpikir sama. Kita boleh lihat bahwa kalau kita sebut sesuatu untuk menggambarkan sesuatu, kita punya gambaran yang berbeda, konsep yang berbeda. Nah, dan itu sebabnya bahwa gereja itu tidak pernah dipanggil untuk semua orang itu punya pikiran yang sama. Tapi dengan satu hal, bahwa kita tahu bahwa Rasul Paulus menasihatin jemaat-jemaat di Korintus, di Filipi, di Efesus, ya, agar mereka harus bersatu dalam pikiran. Ya. Nah, ini sesuatu hal yang boleh kita baca di Filipi pasal 2 ayat 5. Ya, yang dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Paulus menggambarkan, ya, untuk kita punya pikiran dalam secara seperti gambar Kristus. Dan di mana bahwa kita lihat bahwa Kristus itu rela untuk memberi haknya, ya, dan dia rela untuk melepaskan haknya dan mengambil tempat yang paling bawah. Dan kita tahu bahwa hal ini di Filipi pasal 2 ayat 6, 7 dan 8. Yang dikatakan di sini bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Paulus berbicara dengan hal ini, ya, bahwa kita harus ambil keputusan bahwa itu semua kita harus bawa kepada Kristus dulu. Ya. Di mana kita tahu bahwa hal ini, dan kalau kita rela untuk hanya merendahkan diri kita, ya, dan supaya nama Tuhan dimuliakan, ya, dan kehormatan dan kemuliaan Tuhan dimuliakan. Dan itu kita akan lihat bahwa ini satu tempat yang bagian utama yang kita boleh beri kepada Tuhan. Ya. Kalau kita boleh bersama-sama merendahkan hati kita, dan kita tahu bahwa ini akan terjadi, kesatuan itu akan membawa harmonis di dalam gereja. Sudah kita tahu bahwa hal ini, ya, pertengkaran itu ada dalam bagian kehidupan manusia. Kita hidup dan bertumbuh bersama-sama, dan kita lihat di sekeliling kita orang yang sering bertengkar. Kenapa mereka bertengkar? Ada sesuatu yang mereka tidak setuju. Tapi kalau mereka mulai merendahkan hati mereka hanya berpikir sekali lagi, dan saya percaya bahwa masalah itu akan selesai. Dan jangan selalu dalam emosi. Kalau kita dalam emosi, tidak akan selesai. Tapi dalam hal ini kita tahu bahwa kalau kita mulai pikir sebentar, ya, tentang
isi hati saudara kita. Itu lebih mudah. Sudah, kalau kita mau lihat kesatuan dan harmonis di dalam gereja dan di rumah Tuhan, biarlah kita harus punya pikiran seperti Kristus, merendahkan hati kita, supaya kita boleh belajar untuk mengosongkan diri kita. Ya, kita harus pikir bahwa orang lain itu lebih penting dari kita. Dan yang kedua, kita akan belajar di sini bahwa ketika kita menjadikan hal-hal yang sebagai prioritas, yaitu persatuan, kesulitan akan menyatukan kita, sebalik memisah kita. Nah, kita tahu bahwa kalau kita memberi prioritas kita, kesatuan, ya, dalam masa kesusahan kita atau kesulitan kita, yang kita lihat bahwa ini akan membawa kita bersama-sama, meneratkan kita. Nah, sebaliknya, hal ini tidak boleh memisah kita. Nah, kita tahu bahwa dalam hal ini, gereja dipanggil untuk menjadi berbeda. Ya. Dan bagaimana kita boleh ada kesatuan di dalam gereja selama di tengah-tengah kekacauan dalam dunia ini. Dan sudah kita lihat bahwa contohnya bahwa di surat Filipi, ya, surat Filipi yang kita lihat bahwa Paulus mengasihi jemaat ini. Paulus mengasihi, dan pada waktu Paulus mulai menulis kitab Filipi ini, dia berdoa khusus buat jemaat Filipi dengan sukacitanya, dan oleh karena dengan Injil yang mereka adalah kerjasama, partnership. Ya. Paulus mengasihi jemaat ini oleh karena melalui masalah ini, dan Paulus tidak takut untuk tunjuk masalah kesatuan ini yang mereka harus memperhatikan. Ya. Dan kita tahu bahwa apa yang membuat gereja ini mulai ada divisi, yang mereka seringkali membuat sesuatu hal yang terjadi itu ada perselisihan di antara mereka. Sudah, kesatuan di gereja ini adakala itu sangat sulit. Yang kita tahu bahwa setiap orang punya ide-ide yang berbeda, ya. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa mari kita harus benar-benar memperdalamkan diri kita itu dengan firman Tuhan dulu. Nah, kalau setiap orang dewasa, dia akan fokus dalam firman Tuhan dulu. Ya. Dan dalam hal ini kita tahu bahwa kita harus juga melihat sesuatu yang apa yang Paulus katakan di sini, bahwa Paulus berbicara kepada jemaat Filipi itu not to be selfish, bukan mementingkan diri kita. Ya. Nah, kita tahu bahwa ini satu hal yang seringkali orang yang tidak mau give up dengan ide mereka. Mari sudah kita belajar di sini. Kalau kita bisa duduk bersama-sama dan menghadapi masalah bersama-sama, kita sharing bersama-sama, itu lebih baik. Ya. Bukan kita harus punya selfish. Ya. Nah, hal ini bahwa Paulus menasihati jemaat Filipi bahwa Paulus ingin mengkoneksi kesatuan di dalam gereja dan dengan umat Kristen yang belajar untuk merendahkan hati mereka, merendahkan diri mereka. Dan mereka harus lihat bahwa ini mereka boleh belajar untuk melihat orang lain lebih penting. Ya. Ya. Biar setiap orang itu punya harus pikiran yang belajar untuk menghormati orang lain. Ya. Sudah, saat ini mari kita minta pertolongan Tuhan. Ya. Dan kita tahu bahwa
di mana kita boleh belajar bersama-sama. Kita mau lihat sesuatu yang poin-poin di mana kita boleh belajar bersama-sama bahwa dalam hal ini untuk kita perlu melakukan kesatuan. Kita selalu ada di mana di Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ke 3, orang yang selalu merendahkan hati dan lemah lembut, sabar dan untuk mengasihi orang lain. Dan yang kedua itu bahwa kita akan lihat bahwa di mana kita ingat bahwa kematian Kristus dan Yesus mati dan bangkit. Dan ini ada satu poin yang pertama, bahwa kita sebagai umat Kristen, kita harus ingat. Ya. Dan yang ketiga kita akan lihat di sini bahwa jangan bertengkar dengan sesuatu hal yang pandangan orang lain. Di Roma pasal 14 ayat 1. Dan kita harus tahu bahwa hal ini dan kesatuan gereja itu boleh kita yakin untuk melihat bahwa kalau orang Kristen yang memandang Kristus sebagai contoh, ya, kalau setiap orang Kristen yang boleh melihat Kristus sebagai contoh, mari kita belajar membawa contoh ini kepada orang lain. Jadi kita tahu bahwa yang ketiga, ketika kita rendah hati untuk berserah diri di hadapan Tuhan dalam menghadapi kesulitan, Tuhan akan memperkuatkan kesatuan kita. Dan di mana kita belajar di Efesus pasal 4 ayat 16a, ya. Nah, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sudah kita tahu bahwa di mana bagaimana kita boleh memperkuatkan kesatuan kita. Dan kita tahu bahwa satu hal ini bahwa kita boleh lihat bahwa ini dalam hal kita ada dalam hidup dan progres, dalam suatu kemajuan, ya, goal di mana yang Tuhan ingin. Jadi Paulus memberi suatu contoh tentang tubuh manusia. Paulus memberi kita contoh di mana itu bahwa ada kesatuan kita. Lihat, kita itu semua di bawah otoritas Kristus. Kita kerjasama dan kita tahu bahwa Kristus adalah kepala gereja. Nah, satu hal yang kita tahu bahwa di sini, nah, kita harus satu kunci, nomor 1, menyerah diri kita. Dan di mana kita serahkan diri kita kepada Tuhan, kita selalu respect kepada orang lain, hormati orang lain. Ya. Dan kita tahu bahwa di mana dan kita perlu Tuhan selalu membimbing kehidupan kita. Dan dengan hal ini kita tahu bahwa untuk melihat dalam ada kesatuan di umat Kristen, kita harus siap dalam hal ini bahwa memang ini suatu perjalanan, ya, dan kita harus berjalan bersama-sama dan kita harus selalu memelihara dan melihat kebutuhan orang lain supaya kita tahu bahwa kadang-kadang orang lain itu perlu kekuatan, kita nasihati mereka. Dan kita tahu bahwa kita harus kerjasama, cooperation, ya. Dan satu hal yang kita boleh belajar di sini dan dalam kesimpulan, saudara, jadi mana Tuhan ingin gerejanya dalam kesatuan dan kuat supaya dunia boleh lihat. Jadi, saudara, mari kita commit diri kita kepada Tuhan. Dan kita harus merendahkan hati kita. Ya. Kalau kita commit diri kita kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, saya percaya dalam hal ini, Tuhan akan pasti memberi kesatuan di dalam gereja.
Dan dalam diskusi saat ini saya hanya ada 2 pertanyaan untuk sudah hari ini. Ya. Apa yang sudah pikirkan? Isu yang pertama ini tentang hal divisi atau perpecahan di umat Kristen yang saat ini menghadapi kesulitan. Ya, sudah di mana-mana di gereja mereka menghadapi banyak tantangan dan banyak kesulitan. Dan itu tidak mudah untuk kita ambil keputusan secepatnya. Kalau kita selalu memperhatikan orang lain, kita merendahkan hati kita, kita selalu melihat hati orang lain, ya, kita akan belajar untuk menyatukan umatnya. Dan yang kedua, kita akan lihat di sini bahwa mengapa kita memikir tentang kesatuan dalam saat ini dalam kesulitan, di mana sangat penting buat umat Kristen, umat Kristus. Ya, sudah boleh baca di Efesus pasal 4 ayat 1-3 dan sudah boleh lihat di situ. Dan kita lihat bahwa satu hal yang Paulus menasihati kita selalu sabar, lemah lembut, ya, dan belajar untuk mengasihi orang lain. Nah, itu akan selalu keep in unity, memelihara kesatuan. Sudah doa saya bahwa mari kita sebagai umat Kristen, mari kita hidup bersama-sama supaya kita ada kesatuan di dalam tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini hamba berdoa buat setiap umat Kristen. Tuhan, di mana ada masalah di secara pribadi atau baik di dalam gereja, Bapa, hamba berdoa bahwa mereka mempunyai hikmat dan Kau selalu beri mereka hikmat untuk ambil keputusan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, pada setiap umat-Mu akan selalu membawa masalah ini kepada Engkau dan mereka boleh menyelesaikan masalah ini dengan yang baik dan manis. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa ini semua akan dikerjakan yang baik dan itu selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bahwa kami tidak mau menyakiti hati Engkau, tapi kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah doa setiap kami yang ada di sini Tuhan, Engkau pakai setiap umat-Mu menjadi harmonis Tuhan, supaya mereka boleh bekerja sama dan kita boleh lihat di mana gereja-Mu ada kesatuan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin.